Setiap orang pastinya memiliki cita-cita yang ingin mereka gapai. Seperti tokoh dalam cerita ini yang menceritakan tentang perjuangan Zahra dalam menggapai cita-citanya. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Selamat menyaksikan drama dari kelompok kami yang berjudul Kunci Menaklukkan Mimpi. Hari sudah berganti pagi, matahari telah menyinari bumi. Suasana di meja makan pagi ini. Oh iya nak, ibu pengen banget kalau besok kamu jadi PNS. Kamu mau kan ngewujudin keinginannya ibu? Kalau Zahra besok mau jadi PNS, Zahra harus rajin belajar dari sekarang ya, supaya Zahra bisa dapat beasiswa ke perguruan tinggi. Zahra tahu kan, pengeluaran kita lebih banyak dari pemasukan kita. Jadi, kalau kamu dapat beasiswa, itu bisa meringankan beban kita. Aku kan sebenarnya nggak mau jadi PNS. Aku sukanya ngelukis. Aku maunya kan jadi seniman. Nak, kamu kok diem? Kamu dengar kan kata ibu tadi? Iya bu, denger kok. Zahra usahain ya. Makasih banyak ya nak. Ibu akan dukung kamu terus untuk jadi PNS. Ya udah nak, kamu berangkat sekolah dulu sana. Sekolah yang rajin ya. Ibu mau cuci piring dulu. Kalau gitu, Zahra pergi sekolah dulu ya bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak. Iya bu. Bel istirahat telah berbunyi, dan mereka pun menghampiri Zahra. Aduh, nggak sengaja nih. Kecoret ya. Ups, sorry. Jangan rebut gambar aku. Gambar lu kan jelek banget sih. Nih, biar makin jelek. Oh iya, kan dia miskin. Gak mampu lah beli alat gambar yang mahal kayak kita. Ya nggak sih guys? Hei, kalian ngapain? Oh wow, pahlawannya datang nih. Guys, cabut yuk. Males banget ngeladenin sampah kayak mereka. Zahra, mereka ngapain kamu? Kamu gak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa kok, tapi mereka rusak gambar aku. Hah? Apaan banget sih mereka? Selalu aja cari ribut. Gimana kalau kita laporin Bu Najwa aja? Ini udah keterlaluan banget loh. Jangan deh. Aku takut kalau mereka macam-macam sama aku. Aku beneran nggak apa-apa kok. Aku baik-baik aja. Ih, kamu nih. Kamu selalu aja bilang baik-baik aja walaupun ada masalah. Kamu nggak boleh diem aja, Zahra. Lain kali, kamu juga harus bertindak. Iya. Aku ngerti kok. Makasih ya, kalian udah bantuin aku. Kalau gitu, aku mau ke kamar mandi dulu ya. Put, kasihan ya Zahra dibully sampai segitunya. Apa nggak lebih baik kita laporin Bu Najwa aja? Iya, benar. Tapi kan tadi Zahra bilangnya nggak usah. Kalian lagi ngomongin apa nih? Iya tuh, kayaknya serius amat. Ini loh, kita mau ngelaporin Eva, Dea, Hasan, sama Irma ke Bu Najwa. Hah? Emang mereka ngapain? Mereka tadi bully Zahra. Bullynya juga udah kebangetan. Benar, sampai-sampai mereka merobek gambarannya Zahra. Ya udah, kalau gitu tunggu apa lagi? Ayo kita laporin. Soraya, Putri, Hafid, dan Faiz pun bersepakat untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Bu Najwa. Bu Najwa pun dengan sigap memanggil anak-anak yang bermasalah. Saat mereka datang ke ruangan Bu Najwa, Pagi, kalian sudah datang ternyata. Sekarang kalian berbaris di depan saya. Ada apa nih? Kita dipanggil. Apa yang tadi kalian lakukan pada Zahra? Saya sedang bertanya, kenapa kalian diam saja? Tadi Kita kan cuma nggak sengaja nyenggol Zahra doang. Zaranya aja yang berperan. Gimana sih, Bu? Apa kalian yakin? Saat kalian melakukan tindakan itu, banyak saksi mata yang melihat. Saya bisa menanyai mereka satu persatu. Iya, tadi saya ngerobek gambarannya Zahra. Lagian gambaran Zahra jelek, wajar lah Bu kalau dirobek. Ibu tahu, mungkin gambaran Zahra kurang bagus atau kalian sedang kesal. Tapi, tindakan menjelek-jelekan orang dengan kata-kata tidak pantas, apalagi sampai merusak karya orang lain juga bukan perilaku yang bisa dibenarkan. Walaupun kalian tidak suka dengan karya Zahra, setidaknya kalian bisa menghargainya, bukan mencelanya. Apa kalian mengerti? ngerti. Baik, tapi jangan ulangi kesalahan kalian lagi. Atau orang tua kalian yang saya panggil. sementara itu setelah keluar dari ruangan Bu Najwa, Kurang ajar,
Berani banget sih dia ngelaporin kita ke Bunda Juan. Kita harus bikin rencana nih supaya mereka nggak berani lagi sama kita. Apa ini? Kertas lomba? Iya tuh, mau ikut lomba nih kayaknya. Hei, cek tasnya. Ini alat lukisnya kan? Seriusan, alat kayak gini mau dibuat lomba? Mimpi banget sih. Rusak aja sekalian, mimpinya udah ketinggian. Udah dibilangin gak pantas, masih aja maksa. Bukannya kapok, mereka malah semakin menjadi-jadi membuli Zahra. Zahra yang saat itu sedang kembali dari kantin melihat alat gambarnya yang sudah rusak berceceran. Alat lukisku. Alat lukisku rusak. Padahal aku mau ikut lomba menggambar besok lusa. Kasihan Zahra, padahal lombanya besok lusa, tapi alatnya malah dirusak. Pelajaran SBK kemarin yang mewarnai menggunakan cat air itu, kalian masih ada kan alatnya? Gimana kalau kita kasih aja ke Zahra? Kasihan juga dia kalau harus minta ke ibunya, pasti bakal dimarahin lagi. Ide bagus. Besok jangan lupa dibawa ya, buat bantu Zahra. Keesokan harinya, Zahra, sudah siapkah nak? Ayo sarapan. Sebentar lagi Bu. Apa aku minta uang ibu ya? Tapi pasti nanti ibu marah. Nak, ibu minta maaf ya. Sarapannya nasi sama kerupuk lagi. Gaji ibu belum cair. Bu, Zahra mau bilang, tapi Zahra takut ibu marah. Bilang saja nak, tidak apa. Memangnya untuk apa nak? Untuk beli alat lukis Bu. Zahra mau ikut lomba, tetapi alat lukis yang Zahra miliki rusak Bu. Berani-beraninya kamu ikut lomba seperti itu. Makan aja susah, apalagi ibu harus mengeluarkan uang untuk kegiatan gak penting kayak gitu. Mulai sekarang tinggalkan kegiatan itu, atau ibu gak akan membiayai kamu. Maafkan Zahra Bu, kalau latihan Zahra merepotkan ibu. Zahra jangan berangkat dulu ya Bu. Assalamualaikum. Loh, kalian ngapain kalian di situ? Waalaikumsalam Zah. Tebak kita ngapain? Tada, ini Zah buat kamu. Sebelumnya kita minta maaf ya kalau alat yang kita kasih nggak baru. Tapi kita sayang dan peduli sama kamu. Seenggaknya ini bisa bantu kamu buat ikut lomba untuk menggantikan alat lukis kamu yang rusak. Teman-teman, terima kasih ya. Aku sangat bersyukur punya kalian. Aku nggak mau ngerepotin kalian. Tapi, kenapa kalian selalu baik sama aku? Kita tahu, Zah, kalau kamu berbakat. Bakatmu itu juga keren. Jadi, wajib untuk dikembangkan. Ditambah, kamu itu orang baik, Zah. Jadi, nggak pantas untuk dijahatin. Kalau begitu, sambil menunggu jam pelajaran, aku akan berlatih melukis. Karena besok sudah lomba. Setelah latihan keras yang Zahra lalui, akhirnya membuahkan hasil seperti apa yang Zahra bayangkan. Singkatnya, ibunya tanpa sengaja menemukan sertifikat kemenangan Zahra. Pada saat itu, ibu Zahra sangat ingin marah. Namun, hal itu tidak terjadi, karena lukisan apa ini? Unik sekali. Ini lukisanmu, Dek. Saya beli lukisan ini 50 juta. Hah? Beneran, Om? Ibu Zahra pun mulai menerima bahwa takdir Zahra memang saat besar nanti adalah sukses menjadi seorang seniman terkenal. Dan ya, 5 tahun kemudian, Zahra tumbuh besar menjadi seorang seniman yang sukses terkenal. Setelah perjuangan besar semasa hidupnya, ia berhasil menaklukkan mimpinya. Itu dia drama dari kami yang menceritakan sebuah perjuangan dari Zahra. Kita berhak memiliki cita-cita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kejarlah mimpimu sampai kamu mendapat apa yang kamu inginkan. Satu kisah cerita tentang anak manusia. Mencoba menggali makna
cinta. Tetes air mata mengalir di sela derai tawa. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Setiap orang pasti Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelas 9A. Selanjutnya yaitu kita akan menyaksikan penampilan conversation. Hey, I've never seen you around before. What's your name? Hey, my name is Susna. And you? I'm Cornia. Nice to meet ya. Nice to meet you too. Mind if I ask, how old are you? I'm 13 this year. And you? I'm 11 years old. Wait, what? For real? I thought you were older than me. Nope. So, what do you usually do for fun? I really like readings. Book. Really? What kind of book and why do you like it? Mostly mystery or fantasy stuff. I love getting lost in other worlds. That actually sounds nice. I'm more into movie stuff. Oh yeah? What kind of movies? Action and thriller mostly. I don't know, I just love the visuals and the crazy stories. Fair enough. Movies are fun too. By the way, where do you live? I live at Pagar Salam. How about you? I live at Patemon. Or that's not that far. Yeah, I guess. What's your favorite song? I can pick one favorite song, but if I had to, maybe Love by Kendrick Lamar. What's yours? I love song called From the Star by Lovey. It's so recommended. Really? I love that song too. How about your favorite food? I like pasta. What's yours? I like fried chicken. Talking about food makes me hungry. Me too. Wanna get some at canteen? Sure thing. Hang on. Thank you for listening. Bye. Thank you. Berikan tepuk tangan yang meriah dari tampilan conversation. Selanjutnya yaitu tampilan lagu You Be In My Head oleh Elora. Beri tepuk tangan yang meriah oleh Elora. Don't stop the crying, just feel my right. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from around you. I will be here, don't you cry. For us so small, you seem so strong. My arms will hug you, keep you safe and warm. Bond between you can be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart.
yang meriah untuk Elora. Untuk selanjutnya kita akan menyaksikan drama kelima yaitu kelas 9H dengan tema bullying bukanlah penyelesaian. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 9H. Pagi itu, meja makan terasa lebih sunyi dari biasanya. Suara sendok beradu dengan piring terdengar jelas, menggantikan obrolan hangat yang biasa mengisi ruangan. Ayah duduk diam dengan wajah serius, sementara ibunda hanya sesekali melirik, mencoba menenangkan suasana yang agak tegang. Sarapan pagi itu bukan lagi soal makanan, melainkan soal kecewa yang belum sempat dibicarakan. Gimana sekolahnya? Aman kan? Nilai ujiannya gimana? Udah keluar? Udah sih bun, tapi... Astagfirullah, Azil! Panik Zil, bikin malu aja kamu. Mau jadi apa kamu besok besar? Kalau nilai kamu kayak gini-gini terus, lihat tuh Ali, dia jauh lebih pintar daripada kamu. Dasar, Udah, gak apa-apa. Mungkin ayah kamu lagi banyak pikiran aja. Sana berangkat, keburu telat nanti. Iya bunda, Assalamualaikum. Kowe ngopo? Bar dibanding-banding karo ayah bundaku. Lah dibanding-banding karo sapa? Lah kae to, perkara nilai ujian wingi. Santai wae, santai. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Wes, lanjut engko. Padahal cek seru-serune lho. Suasana seketika hening. Para siswa-siswi kelas 9H sedang mengerjakan latihan soal yang diberikan guru mapel mereka via grup WhatsApp.
Di tengah-tengah keheningan kelas, Chelsea tampaknya mengalami kesusahan dalam mengerjakan soal tersebut. Ali, aku boleh minta tolong ajarin nomor 2? Aku kurang paham nih. Boleh, Cel. Duduk sini. Kebetulan kosong. Ram, delok Ram. Ono apa? Saatnya istirahat. It's time to have break. Makasih, Li. Aku ke kantin duluan ya. Chelsea akhirnya beranjak menuju kantin bersama teman-temannya. Melihat Chelsea pergi, segerombolan anak laki-laki yang sedari tadi mengamati, kemudian mulai mendekat ke Ali. Tak cek ning buri kelas dulu. Duh, ono apa Ram? Wis, ayo. Kowe ngopo cedak-cedak karo Chelsea? Gara-gara kowe bareng aku dibanding-bandingi karo wong tuaku. Lah aku. Wes ayo. Itu kenapa, Pak? Loh, itu kan Ali. Udah. Kalian ada apa sih? Kamu tuh kenapa? Kamu tuh apa-apaan sih? Kayak anak kecil tau nggak? Kamu serius lebih ngebela Ali daripada aku. Aku sama Ali tuh cuma temen, nggak lebih. Aku peduli sama dia. Lagi pula, aku juga nggak suka kalau kamu ribut-ribut kayak gini. Udahlah, gak usah banyak alasan. Kalau kamu nyaman sama Ali, sana. Alasan cuma temen lah, apalah, aku gak peduli. Loh, kok jadi gitu sih? Aku kecewa, ternyata kamu pilih Ali. Kalau kayak gini, kita mending putus saja. Menggapaimu, Wes ayo bubar. meskipun telah kau semaikan cinta. Cal, kenapa? Kok ditinggal sama Ramdhani? Nggak apa-apa kok. Terus Ali gimana? Loh Ali, kamu sampai luka-luka gini. Wah, parah sih. Ini udah keterlaluan banget. Nggak apa-apa kok. Makasih ya kalian udah nolongin aku. Nggak bisa bayangin kalau nggak ada yang ngelerai. Pasti lebih parah. Ini udah kebangetan, sumpah. Kita lapor guru aja Nggak ya, Li. usah, aku bisa obatin sendiri kok. Makasih ya. Ini beneran kita diem aja setelah ngeliat orang digebukin kayak tadi. Kalau kita diem, sama aja kita ngebiarin perundungan ada di sekolah kita. Ya udah, gak usah kelamaan. Ke BK kita. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ada apa ini rame-rame? Pak, kita tadi habis ngelarai anak-anak cowok yang ngebully Ali di belakang. Zaman sekarang masih ngebully. Siapa mereka? 3 sekawan kelas 9H itu. Bener, Pak. Udah gak heran saya. Tuliskan nama-nama mereka serta korban bulinya. Bapak panggil sekalian orang tuanya. Sudah, terima kasih sudah berani melapor. Saya sangat salut dengan kalian. Itu tandanya kalian peduli, bukan hanya peduli dengan teman, tapi juga peduli dengan lingkungan agar tidak terbiasa atau menormalisasikan tindakan bullying. Kalian boleh masuk kelas. Terima kasih, Pak. Permisi. Dimohon atas nama Azil, Ramdhani, dan Randy kelas 9H segera menuju ke ruang PK. Terima kasih. Azil! Kamu gak bisa ya sekali aja bikin ayah bangga. Kalau kamu kayak gini terus, ayah akan sudi sekolahin kamu lagi. Bikin malu aja kamu. Ingat perkataan ayah Azil. Ayah gak akan lagi main-main sama kamu. Sudah, sekarang kalian balik ke kelas. Bawa kertas keterangan skor kalian itu. Kurang ajar Ali. Wani-wani ini dhek wis gawe aku putus saiki cepu ning BK. Lah yo jaluk apa jane? Kurang banter mau kowe nendangi. Wah, aku yo sakjane durung puas. Baleni meneh wae. Apa sih kalian kira no kapok-kapoke apa piye? Mungkin nyesel kudune aku berubah ora malah gawe emosi ngene. Aku pengen dadi kebanggaan ayahku, tapi aku malah makin berulah. Dan kalian main baleni meneh. Kalian ki aja sampe mikir ego tok. Ali rasa apa-apa dikeroyok. Mergo dhek aku putus Zil.
Nyesel to, rugi to, wis pe putus kesekor sing kira ana dendam apa-apa tapi melu wae, rugi kesekor cuma gara-gara melu-melu tok. Ra ono gunane to setelah dipikir-pikir, anake wong dikek banyak. Li, sorry ya. Aku bareng yo minta maaf ya Li. Aku Li, sorry ya. Wis, gak apa-apa. Aku wis mari. Maaf banget ya Li, Dewi kowe emosi. Aku mbek liyane janji ra bakal ganggu kowe meneh. Demikianlah akhir cerita kami. Dari kisah ini kita belajar bahwa bullying bukanlah jalan untuk menunjukkan kekuatan, melainkan tanda kelemahan. Justru dengan peduli, menghargai, dan saling mendukung, kita bisa ciptakan lingkungan yang penuh kebahagiaan. Mari sama-sama kita berjanji hentikan bullying dan jadilah generasi yang membawa kebaikan. Terima kasih, sampai jumpa di pementasan berikutnya. Pagi itu, Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelas 9H. Tampilan drama selanjutnya dari kelas 9B yang bertema Nasi Goreng Persahabatan. Berikan tepuk tangan untuk kelas 9B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kesejahteraan bagi kita semua. Salam Pramuka, salam olahraga, salam NKRI, salam Pancasila, salam peduli berbagi, salam SMP Negeri 24 Semarang, salam Asnur Hadi Salam. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 kelas 9B akan menampilkan drama yang berjudulkan Nasi Goreng Persahabatan yang bertema peduli berbagi dan persahabatan sejati yang akan ditampilkan oleh teman-teman aktor kami yaitu Indra, Vicky, Eka, Jihan, dan Rahma. Selamat menyaksikan drama kami. Indra membawa nasi goreng spesial buatan ibunya ke sekolah. Karena takut diminta, dia sembunyi-sembunyi makan di ruang kelas kosong. Tapi, teman-temannya mulai curiga, lalu mengusut keberadaan bau harum misterius di sekolah. Saat rahasianya terbongkar, Indra justru mendapatkan pelajaran berharga tentang berbagi dan arti persahabatan. Meski awalnya malu setengah mati. Pagi di sekolah, Jihan, Vicky, dan Rahma duduk di kelas. Tiba-tiba, Vicky mencium bau enak.
Hei, kalian nyium bau itu enggak? Bau apaan sih? Itu loh, kayak nasi goreng Cakno. Jangan-jangan Cakno jualan di kantin. Alhamdulillah, sekolah kita udah kaya. Sekarang nge-hire Cakno. Indra masuk kelas diam-diam. Mulutnya masih mengunyah. Indra, kamu makan ya? Hah? Aku? Enggak kok. Bau mulut kamu tuh kayak mie ayam level 10. Jujur aja, bawa makanan enak ya? Enggak kok. Aku kan lagi diet. Dra, kalau you bawa nasi goreng nggak apa-apa kok. Kita nggak akan minta. Iya, ini. Aku bawa bekal nasi goreng buatan ibuku pakai resep rahasia. Oh gitu Dre, jadi selama ini kamu makan diem-diem, ngelupain kita, gak ngasih kita, bener-bener. Bahkan nasi gorengmu sampai kamu sembunyiin, kayak rahasia BK aja. Soalnya kalau aku bawa makanan, nanti teman-teman pada minta. Tapi Indra, you remember waktu you sakit dan kami gantian beliin kamu makanan. Iya sih. Dan waktu kamu lupa nulis catatan, siapa yang fotoin catatan buat kamu? Dan waktu kamu ketumpahan es teh, siapa yang ngasih baju ganti? Aku kan, padahal kekecilan. Indra, we don't expect any reward from you. Tapi kita cuma disappointed that you hide the food and had negative thoughts about us. Indra, maaf kalau kita maksa kamu, tapi nasi gorengmu menggoda. Indra akhirnya membuka kotak nasi goreng. Ini kita makan bareng ya. Tapi maaf, cuma 1 porsi, nggak cukup banyak. Justru disitulah seninya Indra. Berbagi itu not about kenyang aja, tapi soal kebersamaannya. Rasanya yaro. Aku rasa ini bukan nasi goreng, ini nasi persahabatan. Mulai sekarang, aku janji nggak akan sedemiin makanan lagi. Tapi kalau bawa ayam goreng 5 potong, aku kasih 5-5-nya ya. Vicky! Tiba-tiba, Pak Eka masuk kelas. Siapa yang bawa makanan ke kelas? Semua menjadi diam. Indra maju pelan-pelan. Saya Pak, tapi ini dibagi kok demi persahabatan. Sisain 1 sendok buat Bapak ya. Saling berbagi membuat apapun terasa lebih berarti. Bukan soal seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa ikhlas kita mau membagi. Dan yang terpenting, jangan makan diem-diem di kelas. Nanti ketahuan guru. Dan itu dia penampilan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penampilan dari kelas 9B. Baik, kami informasikan kepada anak-anakku semuanya bahwa untuk agenda kegiatan pentas mini drama
akan kita istirahatkan sebentar ya, kurang lebih 30 menit. Silakan anak-anak untuk bisa kembali ke kelas. Tanah airku, tanah mataku, karya Sutarji Kalsum Bahri. Tanah air mata, tanah tumpah darahku. Mata air, air mata kami. Air mata, tanah air kami. Disinilah kami berdiri menyanyikan air mata kami. Di balik gembur subur tanahmu kami simpan peri kami. Di balik etalase megah gedung-gedung kami coba sembunyikan cerita kami. Yang masyhur pernah dikata orang, tetapi kauku dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan engkau, ku banggakan. Kami coba simpan nestapa, kami coba kaburkan duka lara, tapi perih tak bisa sembunyi. Ia merebak kemana-mana, bumi memang tak sebatas padang dan udara luas menunggu. Namun kalian takkan bisa menyingkir. Kemanapun melangkah, kalian pijak air mata kami. Kemanapun terbang, kalian kan hinggap di air mata kami. Kemanapun berlayar, kalian arungi air mata kami. Tanah air, air mata, tanah tumpah darahku. Beri tepuk tangan yang meriah dari penampilan puisi dan lagu Tanah Airku. Selanjutnya yaitu penampilan puisi Diponegoro. Diponegoro, karya Khairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuan hidup kembali dan bara kagum
menjadi api. Di depan sekali Tuan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju, ini barisan tak bergenderang berpalu. Kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti sudah itu mati. Maju bagimu negeri, menyediakan api, punah di atas menghamba, binasa di atas ditindas. Sesungguhnya jalan ajal baru tercapai jika hidup harus merasai maju, serbu, serang, terjang. Beri tepuk tangan yang meriah dari penampilan puisi Diponegoro. Selanjutnya yaitu drama ke-7 kelas 9D berjudul Kompetisi yang Menyatukan. Dilanjut drama ke-8 kelas 9H berjudul Antara Marah dan Peduli. Drama dimulai dari kegiatan piket yang dilakukan oleh Wulan, Lina, Arif, dan Bima. Kemudian, Alvin masuk dalam kelas lalu duduk di samping Deva yang sedang makan roti. Aduh, rasanya capek banget. Aku udah lapar dari pelajaran pertama. Kamu kenapa, Pin? Kamu sakit? Enggak, aku cuma lemes saja. Soalnya belum makan dari tadi pagi. Ini deh, aku punya roti. Memang cuma sepotong, tapi kita bisa makan bareng. Tapi kan itu dikit banget deh. Nanti kamu nggak kenyang. Kenyang itu bukan cuma dari makanan, Pin. Kenyamanan itu juga datang dari rasa senang karena kita bisa berbagi. Ayo, ambil ini. Eva, makasih banyak ya. Kamu baik banget. Saat mereka sedang menikmati sepotong roti bersama, tiba-tiba datanglah Andi sambil mengejek Bima dan Deva. Hahaha, lihat tuh mereka makan roti sepotong berdua, miskin amat. Itu ada apa ya? Kayaknya berantem deh. Yuk coba kita lihat. Andi, jangan sembarangan bicara kamu. Bukan pelit, Andi. Justru ini namanya berbagi. Kita berbagi dengan apa yang kita punya. Suasana ribut, semua murid bicara bersamaan. Tito berdiri di depan kelas mencoba menenangkan mereka semua. Hei, tenang dulu semua, jangan pada ribut. Ada pengumuman penting nih, bakal diadakan kompetisi. Aku aja yang ikut lomba. Aku hafal semua ikan mie instan, dijamin menang. Lomba cerdas cermat, bukan lomba iklan, Aldo. Sudah, jangan main-main. Kita harus serius. Lomba ini penting. Kalau mau serius, jelas aku yang ikut. Nilai ujianku paling tinggi. Hahaha. Tapi Andi, ini lomba tim, nggak bisa hanya satu orang. Aku juga mau coba deh.
Suasana kelas pun menjadi ramai. Tiba-tiba, datanglah Bu Guru ke dalam kelas dan mencoba untuk menenangkan mereka semua. Nak, tenang. Ibu sudah dengar keributan dari luar. Apa yang sedang kalian bahas? Kami sedang menentukan siapa yang ikut lomba, Bu. Tapi semua ingin maju. Bagus kalau semangat, tapi jangan berebut. Ingat, dalam tim kerjasama lebih penting daripada ego. Bagaimana kalau kita pilih 3 orang inti dan 3 cadangan, Bu? Setuju, jadi lebih adil, semua bisa ikut. Iya, kan lomba itu ada banyak kategori. Bisa kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, itu baru ide bagus. Sekarang coba diskusikan siapa yang cocok di bidang apa. Kalau soal sejarah, aku lumayan bisa. Aku udah hafalan bertahun-tahun tahu. Aku jago olahraga. Kalau ada soal tentang atlet atau Piala Dunia, pasti bisa. Aku bisa di bidang kesenian dan budaya. Aku mungkin bisa di IPA. Wah, Deva akhirnya ngomong. Ajaib. Hei, jangan diledek. Deva itu pintar, hanya kurang percaya diri. Kalau soal puisi atau sastra, biar aku yang jawab. Aku hafal banyak karya dari Hoiril Anwar. Kalau aku bisa bantu hafalan Pancasila dan UUD. Aku jago tebak-tebakan. Apa bedanya gajah sama lemari? Hahaha. Aldo, ini serius. Tenang Sari, biar aja dia bercanda. Lumayan, bikin suasana nggak tegang. Aku suka baca ensiklopedia. Mungkin aku bisa bantu di pengetahuan umum. Wah, hebat. Kenapa dari tadi diam aja? Aku masih baru, takut dianggap sok pintar. Tidak ada yang sok pintar di kelas ini, anak-anak. Semuanya pasti punya kelebihan masing-masing. Tetap aja, tanpa aku, kalian pasti kalah. Aku yang paling pintar. Andi, pintar aja nggak cukup. Kalau kamu egois, kita justru gagal tahu. Aku setuju, kalau kita nggak kompak, sehebat apapun, kita tetap bisa kalah. Ingat, tujuan kita bukan hanya untuk menang, tapi belajar kerja sama. Kalau Andi jadi tim satu-satunya, nanti lombanya namanya bukan cerdas cermat, tapi cerdas sendiri. Baiklah, maaf, aku terlalu sombong. Oke, kita putuskan ya. Tim inti, Andi, Fiana, Maya, dan cadangan, Deva, Bayu, dan Rara. Ah, bagus. Jadi semua punya kesempatan. Kalau ada soal sastra, aku bisa bantu latihan kalian. Meski aku bukan peserta inti. Aku juga bisa, minimal kasih hiburan kalau tegang. Bagus sekali. Inilah semangat yang Ibu harapkan. Ingat, kemenangan sejati bukan piala, tapi kebersamaan. Terima kasih teman-teman sudah percaya padaku. Dan terima kasih sudah mengingatkanku. Aku janji akan selalu bekerja sama. Kalau kita kompak, menang atau kalah, tetap bangga ya. serta kami membutuhkan kepercayaan diri untuk kelompok, di mana ego lebih baik dipendam daripada kita harus mematahkan ego mereka masing-masing. Drama dimulai
dari kegiatan piket yang dilakukan oleh Wulan, Dari mana kamu jam segini baru pulang? Iya tuh adik kamu, gak pernah keluyuran urut sama orang tua. Kamu kan kerja, ya kamu dong yang biayain. Malah sih keluar, anak gak Kamu lihat kan ayah kamu selalu ngelawan kayak gitu. Udah tahu biaya kamu sama adik kamu tuh banyak. Dari mana kamu jam segini baru pulang? Ini ya, habis dari kerkom. Alasan kerkom-kerkom padahal main. Kamu tuh anak perempuan, harusnya diam aja di rumah. Dia tuh adik kamu, gak pernah keluyuran urut sama orang tua. Ayah, ibu, aku nggak dibolehin main, aku nurut. Aku nggak diizinin punya kegiatan, aku nurut. Aku tuh cuman kerkom. Boleh nggak aku bebas kayak anak-anak lainnya? Kamu berani ngelawan ya? Harusnya kamu bersyukur. Anak orang lain belum tentu diperhatiin orang tuanya kayak kamu. Mau jadi anak durhaka kamu, ngebantah terus. Awas ya kalau kamu pulang jam segini lagi. Minggir sana, dasar anak nggak sopan. Tapi ya ayah juga ngerti, kamu butuh kegiatan. Cuma ayah takut kamu kenapa-napa. Di luar sana dunia sekarang semakin bahaya. Betul nak, ibu bukan mau ngarang terus, tapi ibu khawatir. Kamu kan anak perempuan, harus hati-hati. Aku ngerti kok bu. Ya, aku janji tetap jaga diri, tapi aku juga pengen dipercaya. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu. Kali pertama di hidupku, manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu. Tekan dari segala sisi. Nih, udah ada tagihan dari sekolah. Uang lagi. Kemarin kan udah aku kasih, masih berani minta lagi ya? Kamu gak mikir ya, biaya rumah, biaya anak-anak sekolah, pengeluaran kita tuh banyak. Kamu kan kerja, ya kamu dong yang biayain. Malah sih keluar, anak gak diurusin. Kamu lihat kan ayah kamu selalu ngelawan kayak gitu. Udah tahu biaya kamu sama adik kamu tuh banyak, tapi dia terus aja ngelimpahin semuanya ke ibu lagi.
Kak, aku takut. Ayah, ibu, bisa nggak ya kita jadi keluarga yang adem-adem aja? Kakak sama adik cuma ingin waktu kalian doang. Setiap hari ayah sama ibu sibuk, aku sama adik lebih banyak sama nenek sama kakek. Sedangkan ketika kalian pulang yang ada cuma bertengkar aja. Setiap hari ku mengais harta yang tak ku